Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alam. Kembali lagi di channel Pondok Kito. Ya, saat ini kita masih memasuki musim panas yang membuat beberapa sumber air mengering. Namun kami akan tetap berusaha dengan berbagai cara agar sumber air di Pondok Kito tetap tersedia. Di video kali ini saya akan menyajikan tentang bagaimana cara memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari di Pondok Kito. Ya, sahabat alam, kebetulan di dekat pemukiman kami sangat dekat sekali dengan sungai. Oke, di sini kita memang dituntut sedikit kerja keras ya, karena air sungai yang posisinya lebih rendah dari Pondok Kito mustahil bisa naik ya, karena secara ilmu fisika air pasti bakal mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, di sini kita agak sedikit melawan ilmu fisika. Namun, kenyataannya kami berhasil mendapatkan sumber air dari air sungai. Ya, buat sahabat alam pasti penasaran kan? Oke, tetap stay tune ya di Pondok Kito. Ya, sahabat alam, di sini saya menemukan sebuah gua ya, yang pastinya bukan gua Hira. Seperti yang dibilang bapak saya, Aba, gua ini sebenarnya terjadi karena pengikisan pada saat air sungai meluap. Tebing-tebing di pinggir sungai bakal dikikis oleh air bah ya, karena Aba pernah bilang saat mau hujan jangan pernah main ke pinggir sungai. Ya, sahabat alam, karena saya terlalu lama menggibah, sekarang airnya sudah mengalir ya. Nah, ini kita gunakan air sungai tadi ya teman-teman. Oke, nah setelah air sungai sudah kita dapatkan, sekarang saya akan gunakan untuk keperluan sehari-hari ya di Pondok Kito. Oke, sahabat alam, terima kasih sudah menonton channel Pondok Kito. Dan sekarang saya akan kembali ke aktivitas sehari-hari ya, seperti biasa, mencari buah pinang, terus menjemur buah pinang, kemudian mencongkel isinya yang dipisahkan dari kulit dan kita ambil bijinya. Setelah itu kita jemur kembali agar proses pengeringan bijinya maksimal, dan kemudian nanti hasilnya itu bakal kita jual ke pengepul pinang di kampung kita ini. Nah, di sini anak gadis kami ya, Aira, juga ikut membantu mamanya mencongkel buah pinang untuk dipisahkan dari kulitnya. Nah, lihatlah, beginilah kehidupan kami di kampung ya, sangat indah sekali. Di sini kami akan mengajarkan arti kesederhanaan ya, untuk anak-anak kami agar bisa diterapkannya jika sudah dewasa nanti. Kami juga berterima kasih kepada Aba yang selalu mensupport kami setiap hari dalam buat konten ya di Pondok Kito. Semoga Aba selalu sehat dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel kami Pondok Kito. Semoga kalian sehat selalu, diberikan umur yang panjang, dan doa terbaik untuk kalian. Sampai jumpa dan bye bye.